Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan, saudara-saudara. Setelah kita memperhatikan perjalanan waktu ini, kita melihat bahwa ternyata permasalahan dalam dunia iman Kristen pada umumnya itu tidak hanya terpaut pada nama Yahweh saja. Orang yang sudah mengenal nama Yahweh, dia harus keluar lagi dari lingkaran yang saya menamakan diri anti Torah. Nah, oleh karena itu malam hari ini kita akan belajar tentang apa sih sebetulnya Torah itu. Kenapa orang-orang Kristen begitu membenci dengan Torah. Selama ini di dalam dunia kekristenan itu menyangkal Torah dengan alasan sekarang kita sudah ada di hukum kasih karunia. Jadi orang tidak perlu lagi melakukan Torah. Tetapi anehnya ketika kita bertanya, apakah kamu menghormati ayah ibumu? Mereka akan mengatakan, oh iya saya menghormati. Bukankah menghormati ayah dan ibu itu Torah? Aneh sekali, ini fenomena luar biasa mengerikan saudara. Sehingga orang yang anti Torah itu merasa kayak diputar, mereka bingung saudara. Mereka anti Torah, tapi kalau ditanya, kamu menghormati ayah ibumu atau tidak? Mereka bilang iya, loh itu kan Torah. Saya tanya, kalau orang mencuri itu boleh atau tidak? Tidak, loh itu kan Torah. Kenapa Anda bilang anti Torah? Lalu kalau dibilang zaman kasih karunia, lalu apakah Torah itu tidak berlaku? Jelas tidak, seperti yang pernah saya ajarkan di tempat ini saudara. Bahwa Torah itu adalah peraturan. Sama seperti kalau ada orang kena tilang. Orang kalau kena tilang, itu berarti dia melanggar peraturan. Tapi ada enggak orang yang bisa lolos dari tilang di jalanan operasi polisi? Pasti ada. Berarti itu yang menggenapi. Apakah dengan adanya orang yang bisa menggenapi, berarti peraturan itu tidak berlaku? Ya tidak. Peraturan itu masih tetap berlaku. Nah, saudara yang terkasih, di sini kita kembali membuat sebuah pertanyaan. Apakah Torah itu sebenarnya? Kemudian mengapa gereja begitu anti Torah? Apa yang dimaksud dengan hukum kasih karunia? Nah, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini agar supaya kita tidak bersalah di hadapan Tuhan. Karena orang yang anti Torah itu berarti orang yang anti keselamatan. Karena melalui Torah maka datanglah kasih karunia, yaitu Yeshua turun ke dunia ini menyempurnakan Torah, dan sekaligus Yeshua sebagai Torah kehidupan, dan sekaligus dia sebagai korban dari orang yang tidak mampu melakukan Torah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Perjanjian Lama itu disebut Tanakh. Sekali lagi, Perjanjian Lama itu disebut Tanakh. Nah, Tanakh itu singkatan dari Torah, Neviim, dan Ketuvim. Sedangkan yang disebut dengan Torah itu adalah 5 kitab Moshe. Bereshit, Shemot, dan seterusnya itu Torah namanya, kitab Torah. Oleh karena itu kalau ada pendeta yang berani mengatakan bahwa kita sudah tidak lagi berada dalam Torah, dia harus konsekuen. Jangan khotbah dari 5 kitab Musa. Karena kalau dia khotbah kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, dan seterusnya, berarti dia mengkhotbahkan Torah. Kan dia anti. Aneh ya saudara, fenomena ini unik sekali. Dan Neviim
Yang disebut Nevi'im itu adalah kitab nabi-nabi. Namanya saja Nevi'im. Nevi itu bisa disebut dengan nabi. Im itu bentuk jamak, yaitu Nevi'im artinya kitab nabi-nabi. Serta Ketuvim. Ketuvim itu adalah tulisan-tulisan seperti Amsal, kitab Mazmur, itu tulisan, saudara. Sekarang kita akan melihat kata Torah. Torah itu berasal dari kata kerja bahasa Ibrani, yaitu yarah, yang berarti teaching. Sementara orang Kristen mengatakan Torah itu hukum. Kan kita suka dengar orang-orang Kristen, para pendeta berkata hukum Taurat. Taurat atau Torah itu artinya pengajaran atau teaching. Bukan hukum. Karena kalau hukum itu bahasa Ibraninya adalah mispat. Kalau hukum-hukum berarti mispatim. Jadi menerjemahkannya saja itu sudah terjadi distorsi di situ, saudara. Nah, Torah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani seperti Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan dan Ulangan, itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani disebut Pentateuch, yang artinya 5 kitab. Kata Pentateuch itu ada kaitan dengan kata penta. Jadi sekali lagi saya katakan Torah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani itu disebut Pentateuch, artinya 5 kitab. Dan kitab Perjanjian Lama yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani itu disebut Septuaginta. Kenapa disebut Septuaginta? Karena terjemahan ini ditulis oleh 70 imam Yahudi yang ditugaskan oleh Ptolemaios Philadelphos. Itu di tahun 285 sampai 247 sebelum Masehi. Nah, saudara yang terkasih, di Septuaginta yang pertama nama Yahweh masih ada. Tulisan bahasa Yunaninya adalah Iaue. Iaue itu bacanya Yahweh. Karena huruf Yunani tidak mengenal huruf Y, tidak mengenal. Kalau Y ya nulisnya IE, ya nulisnya IA. Jadi nama Yahweh itu masih ada untuk Septuaginta pertama. Tapi 400 tahun kemudian muncul Septuaginta yang kedua yang dikenal dengan Septuaginta versi Alexandrin, maka disitulah nama Yahweh diubah menjadi Theos dan Kurios. Nama diri diubah menjadi generic name, nama umum. Nah, sejak saat itulah orang mulai menghilangkan nama Yahweh. Orang nggak kenal lagi nama Yahweh, saudara. Karena mereka mengambil perjanjian lama dalam bahasa Yunani itu sudah memakai versi yang kedua. Versi pertamanya itu sudah tidak lagi dipakai. Nah, sekali lagi saudara-saudara, di sini dikatakan bahwa ya, intinya adalah ini perjanjian lama keseluruhan. Perjanjian lama keseluruhan disebut apa? Tanakh. Sedangkan 5 kitab Moshe itu disebut Torah. Nah, ini yang disebut dengan Nevi'im, kemudian ini ada juga Nevi'im Aharonim, ya saya tidak akan terangkan ini, nanti cukup panjang saudara-saudara. Kemudian ini Ketuvim, Ketuvim ini adalah kitab tulisan. Mengapa gereja anti Torah? Nah, inilah doktrinnya saudara. Kalau saudara melihat di sini, ada satu situs yang selalu dipakai
untuk acuan orang-orang Kristen di seluruh Indonesia, mereka membuat satu judul, Yesus Kristus dan ajarannya menggenapi Taurat. Kematiannya membatalkan Taurat. Wah, ini yang harus kita luruskan, saudara. Sekarang kalau dibilang Yesua membatalkan Torah, lalu di mana ayatnya? Wong tidak ada ayat yang mengatakan Yesua membatalkan Torah, kok berani-beraninya gereja yang notabene-nya adalah orang goyim, orang luar, yang dienten, diokulasi, masuk ke akar sumber, berani mengatakan Torah itu dibatalkan. Itu sungguh tragis dan mengerikan, saudara. Oleh karena itu, kita akan melihat siapa yang berkata Torah itu tidak berlaku. Mari kita akan baca beberapa ayat firman Tuhan. Mari kita akan lihat di dalam kitab Matiyahu atau kitab Matius pasal 5 ayat 18. Kalau sudah ketemu, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu, sampai langit dan bumi berlalu, satu yod atau satu keria pun dari Taurat sekali-kali tidak akan lenyap sampai segala sesuatu terjadi. Nah, kita sudah belajar beberapa waktu yang lalu bahwa satu huruf yod yang kecil seperti koma saja memiliki kedalaman sampai 50 kata. Belum lagi yod itu ada mahkota yang di sini disebut dengan keraya. Itu mahkota. Itu juga memiliki arti, saudara. Lah kok orang Kristen dengan mudahnya berkata Torah tidak berlaku, hebat amat. Ini kan sama saja kita masuk rumah tangga orang dan ngacak-ngacak rumah tangga orang. Wah, ini enggak fair, saudara. Saya rasa orang Yahudi tidak akan pernah bisa terima. Sampai hari ini pun, kalau ada orang Kristen yang mengatakan Torah tidak berlaku, mereka akan tertawa dan mereka akan berkata, emang lu siapa? Mau masuk ke ajaran kepercayaanku, kamu bikin aturan sendiri. Mana bisa seperti itu. Kemudian kita lihat apa kata Rabi Saul, saudara, atau Rasul Paulus di dalam kitab Roma pasal 7. Mari kita baca kitab Roma pasal 7 ayat 12 dan ayat 14. Mari kita baca lagi, 1, 2, 3. Demikianlah sesungguhnya Taurat itu kudus dan perintah itu pun kudus dan adil dan baik. Lalu ayat 14, sebab kita telah mengetahui bahwa Taurat adalah rohaniah, sedangkan aku adalah jasmaniah yang terjual di bawah dosa. Di sana Rasul Paulus atau Rabi Saul katakan bahwa Torah itu rohani. Ini yang ngomong seorang rabi loh, saudara, rabi Yahudi loh. Apalagi Rabi Saul itu dari kecil dididik Torah. Dia adalah anggota Majelis Agung Sanhedrin dan sekaligus pelaksananya. Kalau di Indonesia, Majelis Agung Sanhedrin itu ibarat MUI-nya, saudara. Majelis Ulama Indonesia. Jadi yang memutuskan, memberi fatwa itu adalah Sanhedrin. Nah, Paulus dia bukan cuman anggota dari majelis besar Sanhedrin, tapi dia sekaligus pelaksana fatwa itu.
Maka ketika orang-orang Nasrani difatwa mati, maka Paulus bergerak. Dia minta surat kuasa dari penguasa atau kaisar. Lalu dia bergerak menuju ke Damsyik. Apa tujuan ke Damsyik? Mau membatalkan Torah? Tidak. Ke Damsyik akan membantai orang-orang percaya. Namun di tengah jalan dia berjumpa dengan Yesua dalam bentuk cahaya. Saudara, ini membuktikan bahwa Paulus dari sejak dulu dia tidak anti Torah. Tidak seperti orang-orang Kristen. Tidak seperti para pendeta-pendeta Kristen pada masa kini yang tidak fair. Seharusnya kalau dia anti Torah, ayo fair dong. Jangan khotbah dari 5 kitab Mose. Tidak boleh. Karena itu Torah. Ini kan fenomena unik sekali, saudara. Jadi kalau ada orang yang mengatakan dibatalkan, saya katakan Paulus tidak membatalkan kok. Orang Kristen berani membatalkan. Nah, biasanya mereka akan mengambil satu ayat acuan untuk membela diri, saudara. Biasa kan kalau orang disangkal, dia akan coba untuk bela diri. Nah, dia akan membela diri dengan mengambil kitab Efesus pasal 2 ayat 13 sampai 16. Mari kita buka bersama-sama. Ini biasanya yang saya perhatikan orang-orang Kristen yang coba untuk membela diri. Efesus pasal 2 ayat 13 sampai ayat 16. Begini bunyinya. Namun sekarang di dalam Hamasiah Yesua, kamu yang dahulu berjauhan sudah menjadi dekat oleh darah Yesua. Sebab dia sendiri adalah damai sejahtera kita yang telah membuat keduanya satu dan yang sudah merobohkan tembok pemisah dengan melenyapkan perseteruan di dalam tubuhnya, yaitu Taurat, tentang perintah-perintah di dalam dogma-dogma, supaya dia menciptakan keduanya sebagai satu manusia baru di dalam dirinya sendiri dengan membuat damai sejahtera, dan dia telah memperdamaikan kembali keduanya dalam satu tubuh bagi Elohim yang telah mematikan perseteruan di dalam dirinya melalui salib. Sekarang ayat ini akan saya baca dari versi Lembaga Alkitab Indonesia. Saya akan baca Efesus 2 ayat 13 sampai 16. Beginilah bunyinya. Ini dalam teks LAI ya saudara. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Perhatikan ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Elohim oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Sampai di sini. Nah saudara yang terkasih, saudara perhatikan kata membatalkan hukum Taurat. Banyak orang yang tidak paham akan kata membatalkan. Apa sih artinya membatalkan saudara? Kalau saudara naik pesawat, ya, maka saudara akan melihat di layar, di situ akan tertulis kata departures atau keberangkatan. Nah di sini ada kata cancel, delay, cancel, delay.
harus tahu. Cancel artinya dibatalkan. Kata cancel berarti yang ini, seperti misalnya ya, perjalanan menuju ke New York dengan pesawat nomor 0361, kalau di sini dikatakan cancel, berarti pesawat dengan nomor ini tidak akan terbang. Sampai diganti dengan pesawat dengan nomor penerbangan yang lain. Itu arti cancel. Tapi kalau delay, itu berarti ditunda. Delay itu ditunda. Ini perjalanan menuju Detroit ditunda dengan penerbangan nomor 3725. Ini ditunda, delay. Ditunda berapa? Mungkin 1 jam, mungkin 2 jam. Alasannya apa ditunda? Mungkin ada kerusakan mesin, atau mungkin bahan bakarnya belum diisi penuh. Itu yang namanya delay. Jadi antara cancel dan delay itu harus bisa dibedakan, saudara-saudara. Kalau kita melihat di dalam kitab Efesus 2 ayat 3 sampai 16, itu arah tujuannya bukan membatalkan Torah. Karena yang dibicarakan oleh Rabi Shaul pada kitab Efesus pasal 2 ayat 13 sampai 16 itu tidak bicara tentang Torah, tidak. Tetapi Paulus sedang berbicara tentang perseteruan antara orang Yahudi asli dengan orang Goyim. Ceritanya begini, saudara. Orang Yahudi itu kan kalau makan kan mengikuti pola Torah. Pola Torah itu artinya makanan yang kosher, makanan yang tidak haram, saudara. Ini bicara tentang tame dan tahor. Kalau tame itu artinya kotor, tahor artinya bersih. Nah, orang Yahudi itu demi untuk menjaga agar supaya Torah itu tidak tercemar, dia tidak mau makan satu meja dengan orang Goyim. Kenapa? Supaya tidak jadi syak. Karena orang Goyim itu makanannya modelnya kayak begini, saudara. Misalnya seperti masih makan babi segala. Kalau ada orang Yahudi yang memelihara Torah secara murni, dia makan bersama di situ, walaupun dia tidak makan babi, dia akan syak. Paham nggak di sini, saudara? Nah, akibat dari cara orang Yahudi yang tidak mau makan bersama dengan orang Goyim atau bangsa-bangsa lain, maka orang Goyim itu marah. Orang Goyim berkata, ini orang Yahudi kok eksklusif. Terus di situ dikatakan bahwa bagaimana kalau misalnya mendapat undangan dari orang Goyim, bukankah makanan mereka itu pasti akan nggak kosher? Jadi ini bicara tentang pola makan. Orang Yahudi tidak mau makan bersama dengan orang Goyim supaya tidak syak dan dia tetap menjaga Torah. Sehingga kalau ada orang yang tidak tahu, dia akan berkata, loh katanya kosher makannya, kok kamu masih makan sama orang yang ada babi, ada makan darah dan sebagainya, makan kerang, makan cumi-cumi segala. Wah, ini enggak kosher, kamu berarti enggak kosher sekarang. Nah, untuk menghindari seperti itu, orang Yahudi enggak mau makan, saudara. Sehingga terjadi keributan antara orang Yahudi dengan orang Goyim, karena orang Goyim itu tidak suka dengan cara Yahudi. Ya maklum, mereka memang dididik dari dulu makannya ambur adul semaunya sendiri. Sementara orang Yahudi tidak makan, berarti ngapain aku harus nganu sama kamu, kamu orangnya eksklusif. Nah, disinilah Paulus menjelaskan bahwa dengan darah Yesua maka perseteruan itu tidak ada lagi. Bukan Torahnya yang salah. Coba kita lihat, kita baca sejenak di Efesus 2 tadi. Ya saudara, ayat 14 coba dikatakan. Sebab dia sendiri adalah damai sejahtera kita yang sudah membuat
keduanya satu, dan yang sudah merobohkan tembok pemisah. Keduanya ini apa? Bukan Torah, tapi kedua orang yang berseteru karena soal makanan. Sementara orang Yahudi tetap bertahan gak mau makan dengan orang Goyim. Nah di sini Paulus sedang menasehati orang-orang Goyim. Sudah, kamu gak usah memusuhi orang Yahudi. Memang seperti itu orang Yahudi. Kamu pun perlu belajar, ya toh, supaya kamu bisa mengikuti polanya Yahudi. Kita di tempat ini sudah belajar untuk melakukan pola Torah makannya, ya, makan dengan pola Torah. Kemudian saya akan buktikan kata membatalkan di situ, ya, karena di situ kan tadi ditulis membatalkan Taurat, ya toh, yang di versi Lembaga Alkitab Indonesia dikatakan sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Torah. Betul enggak membatalkan hukum Torah? Biasanya orang Kristen pada umumnya itu akan ngejar bahasa Yunani. Sekarang saya munculkan bahasa Yunani, saudara. Di dalam bahasa Yunani, kata membatalkan yang ditulis oleh LAI ditulis dengan kata katargeo. Katargeo itu kata kerja bentuk past tense dan singular. Jadi kata ini menghendaki ada satu saja objek yang melekat dengan kata katargeo tadi, yaitu apa? Perseteruan. Jadi tidak bisa memiliki dua objek, yang satu perseteruan, yang satu Torah. Enggak bisa, saudara. Jadi kalau begitu teks Yunani juga tidak ada kata Torah. Sekarang kita perlu merenung. Tadi kan Rabi Shaul berkata bahwa Torah itu rohani, Torah itu kudus, Torah itu baik. Masa dari mulut yang sama dia mengatakan membatalkan Torah? Emangnya Paulus itu mencela-mencele kalau ngomong, saudara? Tahu mencela-mencele? Orang Jawa bilang esok dele, sore tempe, berubah-ubah. Nah di sini sebetulnya saudara, Paulus itu tidak membatalkan Torah. Coba kita akan lihat di dalam surat Roma pasal 6. Mari kita lihat Roma pasal 6 ayat 14 sampai ayat 15 dikatakan demikian. Roma pasal 6, saya akan buka di versi LAI, karena LAI ini yang jadi andalan orang-orang di luar sana. Pasal 6 ayat 14 sampai 15. Oke, kita akan membaca dari ILT dulu. Sebab dosa tidak akan berkuasa atas kamu, karena kamu tidak berada di bawah Taurat, tetapi di bawah anugerah. Lalu apa? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah Taurat, tetapi di bawah anugerah? Tidak mungkin. Nah, saudara, di dalam kitab ini, kitab LAI, saya baca ayat 14-15, sebab kamu tidak dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Di sini seolah-olah Paulus membatalkan Torah. Tapi saya meyakini bahwa mulut Paulus itu bukan mulut yang mencela-menceli. Esok dele, sore tempe. Mencela-menceli itu saya mengibaratkan seperti bunglon. Tahu bunglon? Bunglon itu bisa berubah tempat, berubah warna di tempat yang berbeda-beda. Kalau dia ada di warna hijau, dia berubah jadi hijau. Dia berada di tempat yang berwarna putih, dia berubah menjadi putih. Ini kan seperti para pendeta. Para pendeta yang ngerti kebenaran,
maka dia bisa mempergunakan firman untuk mencari uang, saudara. Kalau dia berada pada komunitas mesianik, wah dia bicaranya luar biasa tentang nama Yahweh. Tetapi ketika dia berada di komunitas yang anti dengan nama Yahweh, dia pun bisa ikut-ikutan anti dengan nama Yahweh. Itu kan kayak bunglon, saudara, berubah-ubah warnanya. Itu orang yang mencela-menceli, tidak konsisten dalam kebenaran. Sudah tahu itu kebenaran, labrak terus. Lah kalau sampai jemaatnya meninggal, jemaat yang digembalakan, siapa yang bertanggung jawab, saudara? Karena keselamatan itu hanya ada pada nama Bapa Yahweh. Nah sekarang coba saya akan bacakan di kitab suci yang berbahasa Inggris. Di kitab Roma pasal yang ke-6 itu ternyata tidak ada kata Torah sama sekali. Ya. Dikatakan for sin shall not have dominion over you. For you are not under the law of sin but under unmerited favor. Ayat 14, what then? Shall we sin again? Because we are free from the law of sin but under unmerited favor. Let it not be. Artinya apa kata the law of sin? Perhatikan kata the law of sin. The law of sin itu artinya hukum dosa. Hukum dosa itu sebetulnya apa? Hukum dosa itu sebetulnya adalah kecenderungan hati manusia untuk selalu bermain-main dengan dosa. Coba kita akan ambil rujukan di dalam kitab Roma 7 ayat 13. Roma 7 ayat 13. Dikatakan demikian, oleh karena itu, apakah yang baik mendatangkan kematian bagiku? Tidak mungkin. Sebaliknya, supaya dosa itu dinyatakan dosa melalui yang baik. Dengan membuahkan kematian bagiku, supaya dosa dapat menjadi kelimpahan kedosaannya melalui perintah itu. Sebab kita telah mengetahui bahwa Torah adalah rohaniah, sedangkan aku adalah jasmaniah yang terjual di bawah dosa. Sebab apa yang aku kerjakan tidaklah aku ketahui, karena bukan apa yang aku kehendaki aku perbuat, tetapi apa yang aku benci aku lakukan. Perhatikan ayat 15. Ayat 15 itu berbicara tentang kecenderungan hati manusia untuk berbuat dosa. Nah itulah yang disebut hukum dosa atau the law of sin. Tetapi the law of sin tidak boleh diterjemahkan dengan kata Torah. Itu jelas salah dan ngawur sama sekali, saudara. Nah sekarang kita melihat hal yang berikutnya. Apakah yang dimaksud dengan hukum kasih karunia? Hukum kasih karunia itu adalah sekalipun kita tidak mampu menggenapi seluruh aturan di Torah, tetapi kita dibenarkan karena pengorbanan Yesua. Jadi bukan membatalkan Torah. Ingat, Torah itu ada 613 peraturan. Dan itu harus digenapi satu persatu. Tapi pengorbanan Yesua itu memberikan keleluasaan. Artinya apa? Keleluasaan gerak untuk kita bisa mendapat pengampunan. Karena kalau orang yang tidak bisa menggenapinya, itu akan mati. Nah saudaraku yang terkasih, apakah setelah mendapat kasih karunia berarti kita tidak perlu melakukan Torah? Lalu kita mencuri saja mumpung ada kesempatan? Ya jelas tidak. Coba kita bandingkan di kitab Galatia pasal 5 ayat yang ke-13. Galatia 5 ayat 13 dikatakan demikian. Sebab kamu saudara-saudara telah dipanggil atas dasar kemerdekaan. Hanya kemerdekaan itu janganlah sebagai kesempatan bagi kedagingan. Sebaiknya melalui kasih, layanilah seorang terhadap yang lain. Artinya setelah kita mendapatkan anugerah keselamatan dari Tuhan, bukan berarti kita mau semena-mena. Itulah yang disebut dengan hukum kasih, saudara. Jadi kita harus mengerti betul bahwa yang disebut hukum kasih itu seperti itu.
Kalau ada orang yang berkata, oh perjanjian lama itu tidak ada hukum kasih, siapa bilang? Saya katakan dalam perjanjian lama pun ada hukum kasih. Ya, ada hukum kasih karunia. Contohnya apa? Contohnya adalah Rahab yang diselamatkan. Rahab, apakah dia orang Israel? Tidak, dia bukan orang Israel. Tetapi dia bahkan masuk dalam garis keturunan Yesua. Bukankah itu kasih karunia? Itulah kasih karunia. Jadi kalau dikatakan bahwa kasih karunia itu hanya berlaku pada zaman Yesua saja, tidak. Tetapi Yesua itu memberikan kasih karunia kepada orang-orang di luar. Kita yang seharusnya mati karena tidak mampu melaksanakan Torah, cukup yang ganti kematiannya itu adalah Yesua. Jadi tidak ada alasan untuk kita berkata Torah dibatalkan. Mari kita akan lihat di dalam terjemahan Lai. Saya akan bacakan dari terjemahan Lai, saudara-saudara. Dari Lukas pasal 16 ayat 16, di sana dikatakan demikian. Lukas 16 ayat 16. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu kerajaan Elohim diberitakan dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Saudaraku yang terkasih, benarkah Torah itu tidak berlaku? Benarkah Torah itu dibatalkan? Hebat sekali orang bisa membatalkan Torah. Sedangkan Yesua itu tidak pernah membatalkan Torah. Ingat bahwa kita itu beriman melalui iman orang-orang Yahudi. Di dalam kitab Yohanan pasal 4 ayat 22, ini yang menjadi landasan di dalam kehidupan kita. Yohanan pasal 4 ayat yang ke-22 dikatakan demikian. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal? Kami menyembah apa yang kami kenal. Karena keselamatan itu berasal dari orang-orang Yahudi. Ini yang harus kita pegang, saudara. Jadi kalau saya renungkan, maka pemahaman tentang penolakan Torah itu dilandasi dua hal. Landasan yang pertama adalah penafsiran yang salah. Namanya saja penafsiran. Apapun yang ditafsirkan itu selalu salah atau tidak benar. Saya ambil contoh saja, saudara. Kita menafsirkan sesuatu, contohlah misalnya, kenapa seorang yang bernama Theo misalnya, kenapa Theo ini hari ini wajahnya muram? Kalau orang tidak bertanya langsung kepada sumbernya, dia pasti akan menafsirkan. Oh, saudara Theo ini mukanya muram karena hari ini dia mengalami kerugian. Itu tafsiran pertama. Tafsiran yang kedua, oh saudara Theo ini wajahnya muram karena dia mau bepergian tetapi ketinggalan bis. Penafsiran yang ketiga, saudara Theo muram karena mungkin dia mengalami kecelakaan. Penafsiran yang keempat, yang kelima, dan yang keenam itu hanya rekayasa manusia, saudara. Tetapi untuk bisa mengerti kenapa saudara Theo ini mukanya muram, jalan satu-satunya adalah tanya langsung pada sumbernya. Baru akan ketemu kenapa dia berwajah muram. Sama seperti kalau kita bertanya, kenapa orang-orang menyangkali Torah? Maka saya menemukan ada dua pemahaman yang membuat orang menyangkal Torah, khususnya dunia iman Kristen, karena penafsirannya yang salah. Itu landasan pertama. Landasan yang kedua adalah terjemahannya yang salah. Karena Torah
itu diterjemahkan hukum. Padahal hukum itu bahasa Ibraninya bukan Torah, tetapi mispat. Nah, ini yang harus kita ketahui, saudara. Nah, kalau tadi kita melihat di dalam kitab Lukas pasal 16 ayat 16, dari bahasa Yunani yang menjadi andalan orang Kristen pada umumnya, saya sudah tulis teks dari Lukas 16 ayat 16 dari bahasa Yunani. Di sana ditulis demikian: Ho nomos kai hoi prophetai mekri Ioannau apotote he basilea tou theo evangelizetai kai pas eis auten biazetai. Ini terjemahan dalam bahasa Yunani. Sekarang kalau saya baca dalam terjemahan dari kitab suci berbahasa Inggris, khususnya New International Version tahun 1984, di sana dikatakan, the law and the prophet were proclaimed until John. Since that time, the good news of the kingdom of God is being preached, and everyone is forcing his way into it. Nah, kalau kita melihat dari terjemahan dua bahasa ini, baik versi Yunani maupun bahasa Inggris, tidak ditemukan kata berlaku. Kalau kata berlaku berarti saya sebut istilahnya adalah expired. Dunia kekristenan itu memiliki doktrin yang begitu kuat bahwa Torah itu tidak lagi berlaku. Saudaraku yang terkasih, saya seringkali memberitahukan bahwa Torah itu adalah ajaran. Sama seperti ketika kita naik sepeda motor, kemudian ada cegatan polisi di tengah jalan tentang SIM. Setiap orang yang tidak membawa SIM atau surat izin mengemudi, dia pasti akan ditangkap. Yang tidak memakai helm pasti akan ditangkap. Yang boncengan 3 atau 4 pasti ditangkap, karena aturannya tidak seperti itu. Tetapi ada enggak kira-kira orang yang bisa lolos dari cegatan polisi itu? Pasti ada, betul sekali, pasti ada, saudara. Nah, itu yang disebut menggenapi peraturan. Tetapi apakah dengan adanya orang yang bisa menggenapi peraturan, berarti peraturan itu sendiri tidak berlaku? Ya tidak, peraturan akan tetap berlaku. Di dalam terjemahan New International Version, kata hukum Taurat dan kitab para nabi itu ditulis dengan kata tetap, karena dalam bentuk lampau. Di sana ada kata were. Jadi saudara-saudara, saya baca ulang di dalam teks bahasa Inggrisnya dikatakan, the law and the prophet were proclaimed until John. Perhatikan kata were. Were itu adalah bentuk lampau. Jadi hal ini tidak bicara tentang batas waktu. Batas waktu tentang Torah, jelas tidak. Jadi itu tidak berbicara Torah secara keseluruhan, tetapi mengenai Mesias yang dikenali lebih dulu dengan munculnya orang yang mempersiapkan jalan bagi Mesias itu sendiri. Karena di dalam kitab Maleakhi pasal yang ketiga, mari kita akan lihat saudara-saudara, di dalam kitab Maleakhi pasal yang ketiga, ayatnya yang pertama, di sana dikatakan, lihatlah, aku menyuruh utusanku, dan dia akan mempersiapkan jalan di hadapanku, dan dengan tiba-tiba Tuhan yang sedang kamu cari akan datang ke dalam baitnya, yaitu utusan perjanjian yang kamu rindukan. Lihatlah,
Dia sudah datang. Yahweh Sebaot berfirman. Di sini saudara-saudara, sekali lagi saya katakan bahwa hal ini tidak berbicara tentang batas waktu. Tetapi itu tidak bicara tentang Torah secara keseluruhan, tetapi mengenai atau khusus mengenai Mesias yang dikenali lebih dulu dengan munculnya seseorang yang mempersiapkan jalan bagi Mesias itu sendiri. Dan munculnya Yohanan Pembaptis itu merupakan tanda awal penggenapan selanjutnya. Maka Lukas mengatakan bahwa nubuat tentang Mesias dalam kitab Torah dan para nabi dimulai sejak munculnya Yohanan. Karena itu Lukas meneruskan kalimatnya di ayat 16 bagian B dikatakan, sejak waktu itu kerajaan Elohim diberitakan dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Saudaraku yang terkasih, jika benar Torah itu expired, jika benar Torah itu sudah tidak berlaku, maka Lukas akan berkata, sejak waktu itu Torah tidak berlaku lagi. Jika benar Torah tidak berlaku, mengapa pada ayat yang ke-17 dikatakan justru Yesua mengatakan lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu huruf yod dari Torah. Jelas yang mengatakan bahwa Torah itu tidak berlaku hanyalah rekayasa dari LAI saja. Sehingga orang menolak Torah dengan berkata, sekarang ada Yesua, ada kasih karunia. Wah, ini sungguh tragis saudara. Karena itu sangat bertentangan dengan kitab sucinya sendiri. Bahkan Rabi Shaul, ingat Rabi Shaul ini adalah seorang rabi mantan anggota Majelis Agung Sanhedrin. Majelis Agung Sanhedrin kalau di Indonesia itu ibaratnya MUI-nya saudara, yang memutuskan fatwa. Dan sekaligus Paulus bukan saja dia anggota dari Majelis Besar Sanhedrin, tetapi dia adalah pelaksananya. Saya ambil contoh, pada waktu Sanhedrin memutuskan bahwa apa yang diajarkan oleh Yesua itu dianggap sekte dan semua pengikutnya harus dibantai, itu adalah keputusan Majelis Besar Sanhedrin dan Paulus adalah anggotanya, sampai dia minta surat kuasa untuk membantai orang-orang percaya yang ada di Damsyik. Itu membuktikan betapa kerasnya Paulus di dalam melaksanakan Torah. Apakah dengan Paulus percaya kepada Yesua, lalu Paulus menghapus Torah, bikin aturan sendiri? Tentu tidak. Karena di dalam surat Roma dikatakan bahwa Torah itu kudus. Paulus itu mengatakan bahwa Torah itu adalah rohani. Jadi jelas tidak mungkin dari mulut orang yang sama, dari mulut seorang rabi, dia mencela-mencele ngomongnya saudara. Nah di sini Paulus tidak pernah mengatakan bahwa Torah itu tidak berlaku. Jadi jelas Torah itu tidak batal. Tetapi justru datangnya Yesua itu Torah disempurnakan. Contoh misalnya saja, ketika dulu orang mau mendapatkan pengampunan, maka dia harus membayar dengan burung dara atau dengan darah domba. Tetapi dengan matinya Yesua, maka pengorbanan yang seperti itu tidak perlu lagi. Kenapa? Karena Yesua sudah menyempurnakan Torah. Ketika Torah berkata, jangan engkau membunuh, jangan engkau mencuri. Kategori membunuh itu adalah menghilangkan nyawa orang. Kategori mencuri adalah mengambil barang milik orang lain.
Tetapi dengan disempurnakannya Torah melalui Yesua, maka orang membenci saudaranya itu sudah disebut pembunuh, dan orang yang berkeinginan untuk mengambil barang milik orang lain itu sudah disebut mencuri. Jadi saudara yang terkasih, peraturan Torah itu masih tetap berlaku, hanya disempurnakan saja. Dan melalui penyempurnaan melalui darah Yesua, kita justru bersyukur luar biasa. Karena kalau kita melihat Torah itu memiliki 613 peraturan. Dan kita orang goyim tidak mampu untuk bisa melaksanakan 613 peraturan tersebut. Jangankan kok kita orang goyim, saudara. Orang Yahudi saja yang bisa melaksanakan itu sangat sedikit sekali. Itu sebabnya melalui pengorbanan Yesua, melalui pengorbanan darahnya, maka kita yang tidak mampu melaksanakan Torah, yang harusnya kita mati, maka ketidakmampuan kita itu sudah digantikan oleh Yesua. Saudara mengerti maksud yang saya sampaikan? Jadi jangan sampai kita berkata, oh Torah itu tidak berlaku. Wah, emang siapa kita? Kita orang luar mau masuk imannya orang Yahudi, itu ibarat seperti kita masuk rumah tangga orang, tetapi kita ngacak-ngacak rumah tangga orang. Itu jelas tidak fair, saudara. Jadi kita sangat bersyukur, kita sangat berterima kasih dengan datangnya Yesua ke dunia ini sebagai Torah kehidupan. Kita betul-betul terbebas dari kebinasaan yang kekal. Jadi kita perlu bersyukur, kita perlu berterima kasih yang tak habis-habisnya. Melalui pengorbanan Yesua, kita terbebas dari hukuman yang kekal. Dan itu berlaku bagi bangsa-bangsa di dunia ini. Yang seharusnya bangsa-bangsa itu mengikuti aturan Torah yang sedemikian ketat, tetapi kita mendapatkan kebebasan. Bukan berarti Torah tidak berlaku, lalu kita bertindak semau-maunya sendiri. Ya tidak. Kita harus tetap mengikuti peraturan yang ada. Kita harus berusaha terus untuk melaksanakannya. Karena di dalam dunia kekristenan ini sungguh mengerikan sekali, saudara. Dengan mudahnya kita berkata, oh Torah itu tidak berlaku. Padahal kalau kita melihat di dalam kitab Matius atau Matiahu, pasal yang ke-7, di sana ada satu ayat yang terkenal. Dikatakan bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan Bapa. Banyak orang bernubuat dalam namaku. Banyak orang mengusir setan dalam namaku. Tetapi aku berkata kepadamu, aku tidak pernah mengenal engkau. Enyahlah engkau dari hadapanku, hai kamu sekalian pembuat kejahatan. Loh, saya kadang mikir, saudara, kejahatan apa? Orang sudah bernubuat demi nama Tuhan, orang sudah mengusir setan demi nama Tuhan. Itu kan orang-orang yang kelasnya bukan jemaat abangan. Itu orang-orang yang kelasnya adalah sudah pelayan-pelayan Tuhan. Kelas orang yang melayani, kenapa ditolak? Kalau kita melihat dari terjemahan lain atau Lembaga Alkitab Indonesia dikatakan, aku tidak pernah mengenal engkau karena pembuat kejahatan. Pertanyaan, kejahatan apa yang diperbuat oleh orang-orang ini? Tetapi kalau kita membaca di dalam kitab Messianic Scripture, maka kita akan ketemukan di sana bahwa orang-orang yang ditolak itu adalah orang-orang yang tidak melaksanakan Torah. Jadi jelas Torah itu masih terus berlaku. Kita harus tetap mengikutinya. Saudaraku yang terkasih, disinilah anugerah Tuhan itu dilimpahkan kepada kita.
Anugerah sekali lagi tidak membatalkan Torah, tidak menolak Torah, tetapi anugerah itu adalah kita yang tidak mungkin mampu melaksanakan 613 peraturan Torah, kita dibenarkan melalui kematian Yesua. Tiap-tiap tahun kita tidak perlu membawa korban domba karena Yesua sudah menjadi imam besarnya. Karena orang zaman dulu ya, dalam zaman perjanjian lama, setiap hari raya Yom Kippur, imam besar akan masuk ke ruang Maha Kudus dan di situ dia akan mengadakan pengorbanan pengampunan bagi orang-orang Yahudi. Melalui pengorbanan darah, nanti darahnya dipercikkan di mezbah. Tetapi Yesua sudah berkorban. Darahnya itu cukup untuk menyelamatkan seisi dunia. Itu pun tidak semua orang bisa menerima. Makanya saya katakan, orang yang tidak memanggil nama Yahweh di dalam Tuhan Yesua HaMasyiah, dengan tegas saya mengatakan mustahil bisa selamat, saudara. Mustahil. Kita bersyukur karena kita sudah melewati itu 14 tahun yang lalu. Kita memanggil nama Bapa kita dengan benar. Dan kita harus mempertahankan sampai pada titik nafas yang penghabisan. Amin, saudara. Demikianlah kiranya Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Sukses besar untuk saudara.